Jika Anda ingin merusak permainan, Anda harus mengambil inisiatif. Dan jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerang, Angkatan Laut Surgawi akan menempati tempat yang tepat. Mereka memiliki Bai Guanxing yang duduk di sini, dan mereka memiliki kebijaksanaan surgawi dan peperangan seperti dewa. Tetapi mereka menempati keharmonisan manusia. Oleh karena itu, Tianxing pergi ke klan Wujin untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik kerajaan yang menyelinap ke klan Wujin. Jenderal Feng Da bahkan bukan seorang kaisar, dan dia sangat ingin bertarung melawan pembangkit tenaga listrik kerajaan. Dia tahu bahwa Bai Guanxing tahu, dan sekarang, puluhan juta pasukan di Wen Tiangwan mengetahuinya. Jenderal itu bahkan pergi ke medan perang paling berbahaya di alam kekaisaran. Belum lagi mereka, puluhan juta pasukan, sudah lama tidak bisa duduk diam. Adalah kesedihan dan kemarahan bagi suku Ujin untuk diserang. Jika mereka diblokir, mereka tidak diizinkan untuk bergerak. Itu hanya akan menjadi api. Dan pada akhirnya, kemarahan ini akan melintasi sungai Tianhe dan menelan setiap kapal perang Angkatan Laut Pengadilan Surgawi. Bagaimana cara terbaik untuk mengirim pasukan? Saat seluruh pasukan pemberani dan kesal. Inilah waktunya. Waktu dan tempatnya tepat dan orang-orangnya harmonis. Waktu minum teh Tuan Bai telah membantu mereka memenangkan waktu yang tepat. Anak-anak, bunuh denganku. Tanda seru. Tanda seru. Ke Tiangxuan berteriak keras dan tertawa liar ke langit. Namun, melihat pasukan besar yang keluar dari bea cukai, Bai Guanxing tidak menggerakkan tangannya. Hanya jubah putihnya yang terbang. Bai Guanxing menoleh dan menatap Putri Wenxing yang sudah mengenakan baju perang Yingluo. Dan tersenyum acuh tak acuh. Hati-hati, saya akan memberitahu Anda beberapa hal. Dan saya akan memberitahu tentara Wen Tiangwan untuk beberapa hal. Tapi pengadilan surgawi benar-benar kali ini, dan itu benar sekali. Kebijaksanaan tidak terkalahkan, dan itu benar. Surga dan di sana, ada Angkatan Laut Surgawi, bahkan tentara bintang, dan tentara klan Fan Ming menunggumu. Zen Demon Pass juga dapat dilanggar kapan saja. Melihat sekeliling, ada semua musuh di mana-mana. Sekarang, hanya Tianhe yang memiliki air, menunggu Anda untuk membawanya untuk memadamkan api. Putri Wenqing mengatupkan giginya, dimengerti. Saya ingin memotong bendera pertempuran Angkatan Laut Pengadilan Surga. Potong kepala Shen Zhengran juga. Pada saat yang sama, di dalam Zen Moguan, armor pertempuran Komandan Dewa Pembunuh Surgawi terbungkus, dan cahaya ilahi yang perkasa dan sombong melonjak. Tampaknya samar-samar dipenuhi dengan kekuatan kekaisaran. Pada awalnya, saya akan memimpin formasi militer untuk mendukung penghalang keempat. Iya. Zheng Chu Daozun sekarang adalah wilayah Tao yang kuat. Tetapi setelah perintah militer ini dikeluarkan, dia tiba-tiba bangun ketika dia melihat Kewensan. Kewensan melirik harta transmisi. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dia melengkungkan tinjunya dan berkata, dia tampan. Perintah militer ada di sini. Saya sudah bangkit di Wen Tiangwan. Saya akan membawa puluhan juta pasukan kembali. Kembali. Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, Zheng Chu Daozun tertegun. Jenderal Gerbang Iblis di Suaying semuanya tercengang dan bahkan tidak nyaman. Dengan kata lain, ketika mereka melihat bahwa hanya Kewensan dan puluhan juta pasukan yang mendukung mereka, mereka sudah sangat kesal. Tahukah Anda, ketika pria tampan itu memegang kendali, dia tidak pernah terburu-buru. Mengapa Anda terburu-buru kali ini? Karena kali ini pelanggaran klan Xiawang. Kesenjangan kekuatan antara kedua sisi, bahkan dengan bantuan keunggulan geografis, sulit dihentikan. Jenderal pendukung hanya Kewensan dan mereka telah mentolerirnya. Dan hanya puluhan juta pasukan yang dapat menerimanya. Tetapi sekarang, Kewensan benar-benar mengatakan bahwa dia akan kembali dengan dukungan. Mengapa Anda di sini untuk berjalan-jalan di gerbang iblis kami? Tanda seru. Siapa yang membuat pesanan? Jika kamu dipanggil kembali begitu cepat, apa yang pertama kali kamu lakukan ke sini? Zheng Chu Daozun masih tenang. Dia berbisik dengan suara pelan, diam. Orang Wujin juga sedang terburu-buru. Itu adalah halaman belakang kelahiran kita. Hal-hal harus diprioritaskan. Namun, beberapa rekan saya tidak puas dan menamparkan meja. Bukankah penting bagi saya untuk mengontrol gerbang ajaib? Tanda seru. Hanya Dewa Komandan Tian Qiling yang perlahan menoleh ke belakang. Tatapan heroiknya terkunci pada Kewensan. Wensan, perintah militer ini memanggilmu kembali. Apakah kamu pergi menyerang Angkatan Laut Pengadilan Surga? Kewensan gemetar. Mengetahui bahwa dia masih kehilangan perintah militer ini. Bahkan ketika dia datang ke Zen Moguan, menyaksikan api perang menyebar di langit berbintang, dia tidak bisa duduk diam. Tapi pamannya, dia benar-benar menebaknya dengan satu kata. Tuhan itu tampan dan bijak. Namun, melihat Kewensan mengakui bahwa bahkan Zheng Chu Daozun pun tercengang. Dia berbicara untuk Kewensan barusan. Karena dia memikirkan suku Wujin, siapa sangka bahwa perintah militer untuk meminta Tiangwan bukanlah untuk mendukung suku Wujin, tetapi untuk menyerang Angkatan Laut Surgawi. Kali ini, bahkan Zheng Chu Daozun tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dewa Jenderal yang sebelumnya berdebat dengan Zheng Chu Daozun bahkan lebih marah. Siapa yang memberi perintah?
Zenmo Guanku dan klan Wujin sedang terburu-buru. Aku harus membagi pasukan untuk menyerang Angkatan Laut Pengadilan Surga. Atau berinisiatif menyerang? Tanda seru. Apa itu Putra Baize? Bah, bukan bangsanya yang mati. Tentu saja dia bisa memerintah sesuka hati. Wen San, kamu tidak bisa pergi. Pasukanmu pasti sudah pergi. Aku akan menekan iblis. Bentak. Jenderal Dewa masih menarik ke Wen San. Tetapi dia langsung diledakkan oleh telapak tangan Komandan Dewa Pembunuh Dewa yang tiba-tiba. Dan dia jatuh ke tanah dan muntah darah. God Killing God menatapnya dengan ekspresi suram. Perintah militer itu seperti gunung. Beranikah kamu membujuk rekan-rekanmu untuk melanggar perintah militer? Tuhan tampan, aku. Mata Jenderal Dewa itu merah. Dan ribuan kata ingin dijelaskan dan mengaum. Tetapi yang membuatnya dingin adalah bahwa setelah Komandan Dewa melemparkannya ke udara, dia bahkan tidak melihatnya. Dewa Pembunuh Dewa memandang ke Wen San, dan dia bisa melihat kebingungan dan keterikatan di mata yang terakhir. Wen San, katakan padaku, apalagi yang Tuan Bai katakan? Bai, Tuan Bai berkata, pertempuran ini tidak mudah bagi siapapun, jadi tidak ada yang memenuhi syarat untuk sengsara. Ke Wen San gemetar, dan pengarahan barusan membuatnya merasa asing dan tidak bisa dimengerti. Dewa Pembunuh Surgawi Suai memiliki wajah tenang. Ada lagi. Pertama, Pak juga bilang, bidang bintang klan Kaisar Ke saya bisa dirampok. Tapi Anda tidak bisa mati, tampan. Ada dewa lain yang bangkit dengan marah. Dan tidak masalah jika dia tidak mengirim pasukan untuk memperkuatnya. Apakah ini jelas berarti mereka akan melihat tak terkalahkan dan segera melarikan diri? Putra Baize tahu bahwa Zenmo Guan penting bagi klan Kaisar Ke. Malei. Biarlah pelatih kita menjadi pembelot. Aku memotong Putra Baize. Bentak. Kedua dewa di bawah komandonya telah memuntahkan darah sebelum mereka bertemu dengan musuh. Ke Wen San tidak bisa menahan gemetar setelah melafalkan pesan ini. Karena rekan-rekan di Zenmo Guan telah mengalihkan pandangannya yang marah padanya. Baru saat para dewa terbunuh, dia mengertakkan gigi dan terdiam sejenak, lalu menepuk-nepuk armor bahunya lagi. Saya mengerti. Pergi, beritahu Tuan Bai, beritahu paman kedua Anda dan mereka bahwa saya berada di celah Zedeguan, dan tidak mungkin klan Kaisar Ke saya kehilangan 1 inci tanah. Pada saat yang sama, klan Wujin, Qin Yichen berdiri di sana. Sepertinya itu karena dia berdiri di sana sehingga dia dapat menutupi Wukitian dan memiliki kesempatan untuk memanggil kekuatan bertarung klan dan bergegas ke bidang bintang garis depan untuk melawan tentara. Dan Kaisar Pedang Yan Yu jubah abu-abu juga berdiri di ujung dunia. Dia menghina. Dia berpikir bahwa kali ini ada 2 sahabat, Demon Yue Kong, dan dia tidak bisa lagi melindungi pisau pencuri ini. Tapi penghinaan ini dihancurkan dari gelombang pertama kekuatan pedangnya. Kaisar jubah abu-abu Pedang Yan Yu berjanji untuk membantu Kaisar Yuan Tian. Dia ada di sini untuk meratakan suku Wujin. Dan jika dia ingin meratakan suku Wujin, tentu tidak mungkin hanya berpose dengan pedang Yan Yu. Dia hanya berpikir untuk menebas pencuri dengan 1 pisau, mengatakan kepadanya bahwa di depannya, tidak ada yang layak untuk memperbaiki pisau.